Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Malaka Malasari, guru bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi untuk pembelajaran kelas 7 SMP. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian di masa pandemi saat ini. Jangan lupa nanti setelah ditonton, di like and di subscribe ya. Kalau bisa di-share juga boleh supaya semuanya bisa menikmati video ini dan video ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, sekarang kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, yang pertama adalah struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan orientasi. Orientasi adalah awal cerita yang memperkenalkan tokoh, latar, atau sesuatu yang mengawali cerita. Jadi, pada setiap cerita pasti itu ada awalnya ya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana cerita itu bisa terjadi. Nah, awal ceritanya disebut dengan orientasi. Ya, nah yang kedua ada yang disebut dengan komplikasi. Komplikasi adalah awal terjadinya masalah hingga masalah memuncak atau klimaks. Jadi dalam sebuah cerita pasti ada sebuah masalah yang akan diceritakan dalam cerita tersebut. Kalau orientasi awal cerita, kalau komplikasi ini awal terjadinya masalah hingga masalah ini memuncak atau menjadi sebuah klimaks. Ingat ya, dalam cerita pasti ada masalah. Kenapa cerita itu dibuat? Berarti ada masalah yang nantinya masalah tersebut akan memuncak. Nah, ini ya adanya di komplikasi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan resolusi. Resolusi ini adalah akhir cerita atau penyelesaian masalah dalam cerita. Jadi orientasi awal ceritanya, komplikasi awal masalah sampai puncak masalah, resolusi adalah akhir cerita atau penyelesaian dalam cerita tersebut. Inilah struktur dari teks cerita fantasi. Ya, setelah struktur teks cerita fantasi, berikutnya adalah menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Jadi, ketika kita akan membuat cerita fantasi, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan atau mengungkapkan cerita tersebut. Yang pertama ada orientasi ya. Orientasi tadi kan awal cerita. Nah, dalam mengembangkan awal cerita ada 3 bagian. Yang pertama, kita bisa mengembangkan dari deskripsi latar. Jadi awal cerita kita mendeskripsikan latar dari cerita yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua ada dikembangkan dari pengenalan konflik. Jadi kita mengenalkan konflik atau masalah apa yang akan kita ceritakan dalam teks cerita fantasi. Yang ketiga, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Jadi di sini nanti siapa tokoh yang akan diceritakan. Jadi awal ceritanya menjelaskan tentang tokoh dari teks cerita fantasi tersebut. Kemudian yang kedua, komplikasi. Nah, dari komplikasi ini, tadi kan awal terjadinya masalah sampai memuncak masalah. Ini ada 3 bagian, 3 cara bagaimana kita menjelaskan masalah yang kita kembangkan dalam teks cerita fantasi. Yang pertama, kita bisa mengembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Jadi selain tokoh utama, kita menghadirkan tokoh lain yang awalnya terjadi masalah sampai masalah itu memuncak. Atau yang kedua, kita mengembangkan dengan mengubah latar. Jadi misalnya di awal latarnya A, ketika komplikasi kita bisa mengubahnya ke latar B. Yang ketiga adalah dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Namanya kan tadi cerita fantasi. Cerita fantasi itu kan cerita yang banyak kemustahilannya, banyak keajaibannya. Nah, yang bagian 3 ini bisa kita lakukan. Misalnya ketika orientasi, kita zamannya adalah zaman kita saat ini. Nah, pada komplikasi kita bisa memulainya pada masa lampau atau masa depan. Misalnya pada zaman prasejarah. Nah, itu zaman prasejarah awal mula masalah itu terjadi. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Nah, di resolusi ini, resolusi tadi kan akhir cerita. Nah, ketika kita akan mengakhiri sebuah cerita, ada 3 cara. Yang pertama bisa dikembangkan dengan lompatan waktu. Lompatan waktu di sini dalam artian, jadi misalnya 2 tahun kemudian. Nah, kan awalnya sekarang ceritanya hari ini. 2 tahun kemudian. Nah, 2 tahun kemudian ini adalah
akhir dari cerita tersebut yang mendeskripsikan misalnya kesuksesan dari tokoh setelah 2 tahun kemudian. Biasanya banyak ya di sinetron-sinetron. Kemudian yang kedua, dikembangkan sebab akibat yang unik. Jadi di sini ada akibat yang unik atau akhir dari cerita tersebut. Yang ketiga, dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Jadi di akhir ada kejutan dari cerita sehingga menguntungkan bagi tokoh tersebut. Nah, inilah ya variasi pengungkapan struktur dari teks cerita fantasi. Kalian juga nanti bisa membaca di buku paket kelas 7. Di sana tertera secara jelas contoh-contoh dari bagian-bagian ini. Ini hanya sebagai rangkumannya supaya kalian bisa lebih memahami materi dari struktur teks cerita fantasi dan bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah teks cerita fantasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana menguraikan alur cerita fantasi. Ingat ya, alur itu adalah rangkaian cerita dalam sebuah cerita fantasi. Jadi biasanya kalian kan mengetahui bahwa alur itu ada alur maju atau alur mundur. Nah, kalau itu disebutnya alur dilihat dari waktu penceritaan. Yang jawabannya adalah alur maju atau alur mundur. Arti sebenarnya dari alur adalah rangkaian cerita. Jadi bagaimana cerita itu terjadi dari awal sampai akhir. Peristiwa apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, itu yang disebut dengan alur atau rangkaian cerita. Nah, dalam alur ada prosesnya atau ada rangkaian ceritanya. Yang pertama ada yang disebut dengan pengenalan. Nah, pengenalan ini tadi disebutnya dengan orientasi. Nah, kemudian berlanjut. Ada rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian ini tadi adanya di komplikasi. Di sini peristiwa-peristiwa masalah yang muncul dalam cerita itu mulai dari sini. Ini alurnya ya, bagannya. Kemudian di sini meningkat ke atas. Nah, ini ceritanya adalah masalah lanjutan dari rangkaian kejadian. Kemudian berlanjut lagi. Karena dalam sebuah cerita, di sini kan sampai ke memuncak berarti ada berbagai rangkaian peristiwa sehingga ceritanya memuncak atau klimaks. Puncak masalahnya ada di sini, ada di klimaks. Ini awal datar dulu kemudian memuncak. Dari awal masalah memuncak sampai ke klimaks. Nanti setelah klimaks atau puncak masalah, cerita itu menurun. Nah, menurun di sini menuju kepada resolusi atau penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, inilah bagan dari sebuah teks cerita fantasi. Jadi kalau digambarkan seperti ini bentuknya. Pengenalan, rangkaian kejadian, memuncak menjadi klimaks, kemudian menurun menjadi resolusi. Ya, setelah struktur teks cerita fantasi, materi selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Kita ketahui bahwa antara struktur dan unsur kebahasaan itu tidak bisa terlepas, jadi sama-sama saling berkaitan. Unsur kebahasaan ini bisa kita gunakan dalam menyusun teks cerita fantasi. Unsur kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi di sini ada kata ganti. Nah, kata ganti ini disebutnya sebagai sudut pandang ya. Jadi posisi pengarang dalam cerita. Nah, sudut pandangnya itu bisa sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama yaitu aku. Atau sudut pandang orang ketiga yaitu dia, mereka, atau nama orang. Jadi dalam membuat cerita kita bisa menggunakan kata aku. Aku adalah misalnya, atau menggunakan dia, mereka, atau nama orang. Misalnya Erja adalah siswa yang berprestasi. Nah, itu juga boleh digunakan. Jadi tergantung sudut pandangnya. Kita mau menggunakan sudut pandang pertama atau orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, tempat, waktu, atau suasana. Ingat ya, latar itu ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Ini contohnya. Yang pertama adalah latar tempat. Nah, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku, emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Berarti latar tempat yang dijelaskan dalam cerita fantasi tersebut adalah rumah. Kemudian yang kedua, ada latar suasana.
Latar suasana adalah suasana yang digambarkan dalam cerita. Contoh, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, terasa sunyi dan penuh kesedihan berarti menggambarkan latar suasana yang sedih. Nah, itu yang disebut dengan latar suasana, menggambarkan keadaan dari cerita yang diceritakan. Kemudian yang ketiga ada latar waktu. Latar waktu ini adalah menggambarkan tentang waktu yang terjadi dalam cerita tersebut. Contoh, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Jadi latar waktunya adalah tengah malam. Bisa membedakan ya, latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Nah, unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Nah, makna kias ini biasanya ada dalam majas. Sebelumnya, pada pembelajaran teks deskripsi, saya sudah menjelaskan beberapa majas. Di sini, saya hanya akan menjelaskan satu majas saja. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Kata hidungnya yang menjulang merupakan makna kias menggunakan majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Kalau misalnya bahasa sekarang itu lebay gitu ya. Jadi berlebihan. Nah, itu namanya majas hiperbola. Di sini hidungnya yang menjulang. Maksudnya hidung yang menjulang itu kan berarti tinggi, menjulang itu biasanya tinggi kan sampai ke langit. Nah, itu kan berlebihan. Itu namanya majas hiperbola. Untuk majas yang lainnya, kalian bisa membuka kembali materi yang sudah saya jelaskan di materi teks deskripsi tentang majas personifikasi, majas metafora, majas perumpamaan, dan personifikasi. Itu ya, ini saya tambahkan satu majas hiperbola. Dan kalian juga bisa mencari contoh majas-majas yang lainnya yang bisa digunakan dalam membuat teks cerita fantasi. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Jadi dalam teks cerita fantasi kita bisa menggunakan kata sambung atau konjungsi. Nah, contoh kata sambung atau konjungsi sebagai penanda urutan waktu adalah setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum. Ini contoh sebagian saja ya dari kata sambung penanda urutan waktu. Kalian bisa mencari lagi contoh kata sambung yang lain sebagai penanda urutan waktu. Nah, unsur kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Jadi untuk keterkejutan ini dalam sebuah cerita bisa ada atau tidak ya, tergantung bagaimana kita membuat sebuah cerita. Nah, kata atau ungkapan keterkejutan ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai cerita. Misalnya, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Itu kan ungkapan keterkejutan ya. Jadi kalau misalnya dibaca, di sana kan terkejut. Tokoh Nabila itu terkejut tanpa diduga dia sudah berbeda zaman. Misalnya kan cerita fantasi itu latarnya ada dua waktu ya atau dua tempat. Zaman sekarang dan zaman masa lalu. Misalnya pada zaman sekarang Nabila itu sedang melaksanakan pembelajaran. Nah, tiba-tiba tanpa diduga bukunya terjatuh, kemudian dia masuk ke dalam dunia lain. Nah, itu kan berarti ungkapan keterkejutan tanpa diduga. Atau di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, musibah kan kita tidak ada yang tahu ya, bisa datang tanpa diduga. Nah, itulah ungkapan atau kata keterkejutan. Masih banyak lagi. Kalian bisa mengeksplor, bisa mencari lagi contoh dari kata atau ungkapan keterkejutan yang biasa kita dengar sehari-hari. Yang keenam adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Nah, ini ya, penggunaan dialog. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Nah, kata raksasa itu mengejar kita ini adalah kalimat langsung atau dialog. Kalau dialog berarti ada kalimat selanjutnya ya, ada interaksi dari tokoh A dan tokoh B. Ciri dari kalimat langsung ini ada tanda petik.
Nah, tanda petik ini sebagai penanda bahwa ini adalah kalimat langsung. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona. Ini Fona sebagai orang yang mengungkapkan kalimat tersebut. Nah, inilah unsur kebahasaan dari teks cerita fantasi. Jadi ada 6. Kalau ada yang belum paham, nanti kita bisa belajar lagi ya. Boleh komen di video ini. Boleh komen di video ini yang nantinya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sekian ya penjelasan dari saya tentang struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi siswa-siswi SMP kelas 7. Nah, selanjutnya kalian juga bisa membaca di buku paket ya, buku paket Bahasa Indonesia kelas 7. Insya Allah semuanya pasti sudah punya buku paketnya yang dipinjamkan dari sekolah. Semangat, tetap semangat belajar, meskipun keadaannya masih BDR, tapi itu tidak memupuk atau jangan sampai menyurutkan kita untuk berhenti belajar. Jadi tetap semangat untuk belajar. Salam literasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.